Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Andrael Natael Saragi, Albert Nicholas Harpenta Marpaung, dan saya Brian Muhammad Basmala. Baiklah, di sini kami akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada struktur kepribadian, tingkat kehidupan mental. Yang pertama ada sadar tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental atau pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk kesadaran. Yang kedua ada prasadar. Prasadar disebut juga ingatan siap, available memory, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. 3. Tak sadar. Bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Wilayah pikir, ID, adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Dibagi menjadi dua, yaitu ada tindak refleks, adalah reaksi otomatis yang dibawa sejak lahir, seperti mengejapkan mata, dipakai untuk menangani pemuasan rangsang, sederhana dan biasanya segera dapat dilakukan. B. Proses primer adalah reaksi membayangkan atau menghayal sesuatu dapat mengurangi atau menghilangkan ketegangan yang dipakai untuk menangani stimulus kompleks. Seperti bayi yang lapar membayangkan makanan atau puting ibunya. Yang kedua ada ego. Ego berkembang dari ID agar orang mampu menangani realita, sehingga ego berpotensi mengikuti prinsip realita. Ego memiliki dua tugas utama. Yang pertama, memilih stimulus mana yang hendak direspon, yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Yang kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang risiko minimal. Yang ketiga, superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang berpotensi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan, ID, dan prinsip realistik dari ego. Superego bersifat non-rasional dalam menuntut kesempurnaan atau menghukum dengan keras kesalahan ego, baik yang telah dilakukan maupun baru dalam pikiran. Ada 3 fungsi superego. Yang pertama, mendorong ego menggantikan tujuan realistik dengan tujuan moralistik. Yang kedua, merintangi impuls ID, terutama impuls seksual dan agresif yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat. Yang ketiga, mengejar kesempurnaan. Kemudian ada dinamika kepribadian. Yang pertama ada insting sebagai energi psikis. Insting adalah perwujudan psikologi dari kebutuhan butuh yang menuntut pemuasan. Misalnya insting lapar dari kebutuhan tubuh secara fisiologis. Sebagai kekurangan nutrisi dan secara psikologis dalam bentuk keinginan makan. Energi insting dapat dijelaskan dari sumber, tujuan, objek, dan daya dorong yang dimilikinya. Sumber insting adalah kondisi jasmania atau kebutuhan.
Tujuan insting adalah menghilangkan rangsangan kejasmanian sehingga ketidakenakan yang diambil karena adanya ketegangan yang disebabkan oleh meningkatnya energi yang dapat ditiadakan. Objek insting adalah segala aktivitas yang menjadi perantara keinginan dari terpenuhnya keinginan itu. Kemudian ada pendorong atau penggerak insting adalah kekuatan insting itu yang tergantung pada intensitas besar kecilnya kebutuhan. Kemudian ada jenis-jenis barang atau jenis-jenis insting. Yang pertama ada insting hidup. Insting hidup disebut juga eros, adalah dorongan menjamin survival dalam reproduksi seperti lapar dan haus dan seks. Kemudian ada insting mati. Insting mati disebut juga insting merusak. Insting ini berfungsi kurang jelas jika dibandingkan dengan insting hidup karena tidak begitu dikenal, akan tetapi adalah suatu kenyataan yang dapat dipungkiri bahwa setiap orang itu pada akhirnya akan mati. Kemudian ada kecemasan. Kecemasan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kecemasan realistis. Kecemasan realistis adalah takut kepada bahaya yang nyata akan adanya di dunia luar. Kecemasan ini menjadi asal muasal timbulnya kecemasan neoritis dan kecemasan moral. Yang kedua ada kecemasan neoritik. Adalah ketakutan terhadap hukuman yang bakalan diterima dari orang tua ataupun figur penguasa lainnya. Seorang memuaskan instingnya dengan sendiri yang diyakini bakal menuai hukuman. Yang ketiga, kecemasan moral. Adalah kecemasan kata hati. Kecemasan ini timbul ketika orang melanggar standar nilai orang tua. Yang keempat, ada mekanisme pertahanan ego. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi mekanisme pertahanan umumnya dipakai untuk 3 macam, yaitu merupakan cara orang dapat memperoleh kembali suatu objek yang telah hilang, untuk mengatasi rasa takut, dan melalui identifikasi orang memperoleh informasi baru dengan mencocok khayalan mental dan kenyataan. B. Pemindahan reaksi kompromi. Proses mengganti objek kateksis untuk meredakan ketegangan adalah kompromi antara tuntutan insting ID dan realitas ego. Kemudian ada represi. Represi adalah proses ego memakai kekuatan anti-catstage untuk menekan segala sesuatu, seperti ide, insting, ingatan, pikiran, yang dapat menimbulkan kecemasan keluar dari kesadaran. Kemudian ada fiksasi dan regresi. Fiksasi adalah terhentinya perkembangan moral normal pada tahap perkembangan tertentu karena perkembangan tujuannya sangat sukar sehingga menimbulkan frustasi, kecemasan yang terlalu kuat. Kemudian ada proyeksi. Proyeksi adalah mekanisme mengubah kecemasan neoritis atau moral menjadi kecemasan realistis dengan cara melemparkan impuls-impuls internal yang mengancam dipindahkannya ke objek di luar, sehingga seolah-olah ancaman itu terproyeksi dari objek eksternal kepada diri orang itu sendiri. Kemudian ada introproyeksi. Introproyeksi adalah mekanisme pertahanan di mana seseorang meleburkan sifat-sifat positif orang lain ke dalam egonya sendiri. Misalnya, seorang anak yang meniru gaya, tingkah laku bintang film
menjadi introyeksi. Kalau peniruan itu dapat meningkatkan harga diri dan meningkatkan perasaan rendah diri, sehingga anak itu merasakan lebih bangga dengan dirinya sendiri. Yang terakhir, pembentukan reaksi. Tindakan defensif dengan cara mengganti impuls atau perasaan yang menimbulkan kecemasan dengan impuls atau perasaan lawan, atau kebalikannya dalam kesadaran. Misalnya, benci diganti cinta, rasa bermusuhan diganti dengan ekspresi persahabatan. Kemudian ada fase perkembangan kepribadian. Yang pertama ada fase oral usia 0 sampai 1 tahun, ialah fase perkembangan yang berlangsung pada tahun pertama dari kehidupan individu. Pada fase ini, daerah erogen yang paling penting dan peka dalam mulut, yakni berkaitan dengan pemuasan kebutuhan dasar akan makanan dan minum. Kemudian fase anal. Fase anal dimulai dari tahun kedua sampai tahun ketiga dari kehidupan. Pada fase ini, fokus dari energi libidal dialihkan dari mulut ke daerah dubur, serta kesenangan atau kepuasan diperoleh dari kaitannya dengan tindakan mempermainkan atau menahan feses. Pada fase ini pula lah anak mulai diperkenalkan pada aturan-aturan kebersihan oleh orang tuanya melalui toilet training, yaitu dikaitkan dengan bagaimana seharusnya seorang anak membuang kotorannya. Kemudian ada fase valis, suatu fase ketika energi libido sasarannya dialihkan dari daerah dubur ke daerah alat kelamin. Fase laten. Fase ini anak menjadi lebih mudah mempelajari sesuatu dan lebih mudah dididik dibandingkan dengan masa sebelumnya. Kemudian ada fase genital. Fase ini dimulai dengan perubahan biokimia dan fisiologis dalam diri remaja. Sistem endokrin memproduksi hormon-hormon yang mencium pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder seperti suara, rambut, buah dada, dan lain-lain. Pertumbuhan tanda seksual primer. Pada fase ini, kateksis genital mempunyai sifat narsistik. Individu mempunyai kepuasan dan dari perangsangan manipulasi tubuhnya sendiri. Orang lain diinginkan hanya karena berikan bentuk-bentuk tambahan dari kenikmatan jasmaniah. Pada fase ini, impuls seks mulai disalurkan ke objek di luar seperti beradaptasi dalam kegiatan kelompok, menyiapkan karir, dan cinta lawan jenis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.